Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang alokasi dan distribusi pembiayaan pendidikan. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Febri Darmansyah, NIM T2019-3159 dari kelas IPI C4. Nah, sebelum ke pembahasan, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya dalam dunia pendidikan diasumsikan bahwa pembiayaan pendidikan mempengaruhi mutu proses dan hasil belajar siswa. Berdasarkan satu penelitian menyimpulkan bahwa ada hubungan yang signifikan antara mutu biaya dan mutu pendidikan. Pendidikan sangat erat kaitannya dengan uang karena pendidikan memerlukan biaya. Menurut Levin, pembiayaan pendidikan adalah proses pengalokasian sumber dana terbatas untuk melaksanakan pendidikan antar jalur, jenis, maupun jenjang pendidikan, baik pusat maupun daerah, negeri maupun swasta. Pembiayaan pendidikan adalah jumlah rupiah yang dialokasikan untuk melaksanakan pendidikan. Setiap kebijakan pembiayaan pendidikan mempengaruhi sumber dana yang diperoleh dan sumber dana yang dialokasikan. Sumber dana yang diperoleh berkenaan dengan pendapatan, sedangkan sumber dana yang dialokasikan berkenaan dengan belanja. Dengan menerapkan kebijakan yang berbeda-beda membawa akibat terhadap keputusan yang berdampak pada pembiayaan pendidikan. Adapun definisi dari alokasi pembiayaan ialah alokasi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI adalah penentuan banyaknya barang yang disediakan untuk suatu tempat. Sedangkan pembiayaan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan biaya. Jadi, dapat disebutkan bahwa alokasi pembiayaan adalah penjatahan biaya yang disediakan untuk suatu tempat. Nah, hal ini diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 4 tentang negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan secara nasional. Inspektur Jenderal Irjen Bapak Daryanto menyatakan ada dua faktor terhadap kurangnya alokasi anggaran pendidikan yang dilakukan pemerintah. Yang pertama, jumlah pendapatan asli daerah yang masih kecil, dan yang kedua yaitu komitmen untuk memenuhi alokasi 20% anggaran pendidikan tersebut belum maksimal. Adapun contoh alokasi pembiayaan pendidikan pada tahun 2020, Kemendikbud realokasikan dana dengan berjumlah 405 miliar untuk penanganan COVID-19. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Anwar Makarim menyampaikan proses realokasi atau pendapatan APBN tahun 2020 untuk penanganan penyakit COVID-19. Hal ini disesuaikan dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang realokasi anggaran serta pengadaan barang dan jasa dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 ini. Adapun realokasi anggaran dilakukan untuk program penguatan kapasitas 13 rumah sakit pendidikan dan 13 fakultas kedokteran yang untuk menjadi tes center COVID-19 ini. Realokasi anggaran juga dilakukan untuk menggerakkan relawan mahasiswa untuk kemanusiaan dengan target
15.000 relawan yang secara efektif mendukung upaya mitigasi pandemi COVID-19 ini. Realokasi anggaran penanganan COVID-19 ini itu dibagi menjadi 4 kegiatan utama, yakni yang pertama edukasi COVID-19 dengan alokasi anggaran sebesar 60 miliar. Yang kedua, peningkatan kapasitas dan kapabilitas rumah sakit pendidikan dengan alokasi anggaran 250 miliar. Yang ketiga, pelaksanaan 150.000 rapid test di 5 rumah sakit pendidikan dengan alokasi anggaran 90 miliar. Dan yang keempat, pengadaan bahan habis pakai untuk KIE dan lain sebagainya dengan alokasi anggaran 5 miliar di rumah sakit pendidikan dan fakultas kedokteran yang telah ditunjuk. Selanjutnya, ketimpangan distribusi pembiayaan pendidikan mencangkup beberapa dimensi, yang mana pertama ialah kesenjangan antara pusat dan daerah. Yang kedua, kesenjangan antar keluarga, masyarakat, dan sekolah. Ketiga, kesenjangan antar jenjang pendidikan dasar, menengah, tinggi. Yang keempat, kesenjangan antar sekolah desa dan sekolah kota. Yang kelima, kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta. Dan yang terakhir, kesenjangan antara sekolah umum dan agama. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.